kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan hal-hal yang memang bisa bermanfaat untuk anak-anak dan lingkungan kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron. Saya di Yayasan Mulia Kolbu Insan Madani ini selaku Ketua Yayasan Mulia Kolbu Insan Madani. Bagaimana latar belakang dari didirikannya lembaga amal ini? Yayasan Mulia Kolbu Insan Madani ini berdiri di awal tahun 2021. Ini berdiri atas dasar keinginan dan cita-cita yang sama antara pengurus yang tergabung di Yayasan Kolbu Insan Madani ini. Jadi pada saat malam tahun baru 2021 waktu itu kita mengadakan kumpul bersama teman-teman apa yang bisa kita lakukan di tahun 2021 ini. Akhirnya kami kumpul di rumah waktu itu dan melakukan kegiatan doa bersama, istighosah, kemudian kami diskusi sehingga kami mendapatkan suatu kesimpulan bahwa di tahun 2021 ini kita akan membentuk suatu lembaga yaitu untuk mewadahi anak-anak yatim dan duafa. Makanya terbentuklah Yayasan Mulia Kolbu Insan Madani. Apa yang membuat Anda dan teman lainnya tergerak membuat lembaga amal? Waktu itu memang kita dalam kondisi yang memang pandemi waktu itu, sehingga kita lebih banyak di rumah waktu itu ya, sehingga kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk kegiatan hal-hal yang memang bisa bermanfaat untuk anak-anak dan lingkungan kita gitu. Sehingga waktu itu kami punya satu tekad bahwa kami bisa membentuk suatu lembaga untuk kegiatan anak-anak gitu. Makanya kami waktu itu berkeinginan yang tinggi sehingga kami waktu itu memang belum ada dana ya waktu itu kami itu, tapi kami punya tekad dan keinginan yang tinggi. Wah, ini rencana kita ini harus bisa terwujud untuk membentuk suatu lembaga gitu, waktu itu. Walaupun dalam kondisi yang memang kita waktu itu memang terbatas karena memang masih masa-masa pandemi. Lantas, berapa orang yang tergabung dalam lembaga amal ini? Kita lebih ke anak-anak yatim. Untuk kegiatan-kegiatannya awal mulanya memang kita untuk menampung anak-anak yatim. Tapi seiring berjalannya waktu ada juga memang anak-anak yang memang ingin ikut masuk di dalam kegiatan kita gitu. Jadi ya selain anak-anak yatim dan anak-anak duafa, ada memang anak-anak lingkungan yang memang ikut kegiatan kita. Waktu itu kita ada dari teman-teman, waktu itu ada 5 dari sahabat-sahabat yang memang berkumpul pada saat itu untuk membicarakan perihal pengadaan lembaga ini. Setelah kita mendapatkan suatu kesepakatan, akhirnya kita coba mengajak teman-teman yang lain juga untuk bergabung di dalam kegiatan ini gitu. Karena waktu itu kita dalam satu sisi kita belum punya tempat untuk lembaga kita, dalam satu sisi juga kita belum punya anggaran gitu. Makanya waktu itu kita sudah punya tekad untuk mengadakan lembaga ini. Akhirnya kita sampaikan kepada teman-teman bagaimana untuk pengadaan dananya. Nah, waktu itu kita ajak sama teman-teman untuk pengadaan dananya itu kita ajak patungan bersama teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan itu. Pak, untuk
ngomong tempat gitu. Kalau ini memang dari awal di sini atau sebelumnya di mana dulu sehingga mungkin akhirnya. Apa kesulitan dan tantangan membuat sebuah lembaga amal? Ya, memang waktu itu di awal-awal kita mendirikan lembaga ini, memang kita agak sedikit kesulitan untuk merekrut santri, karena memang di lingkungan kita ini perlu memang adanya penanganan khusus dalam hal pendidikan untuk anak-anak dalam kegiatan mengajinya. Waktu awal-awal memang kita sampaikan ke setiap RT dan RW bahwa kita ada suatu lembaga untuk kegiatan anak-anak yatim. Apabila ada anak-anak yatim di lingkungan kita, silahkan disampaikan dan dihantarkan untuk masuk ke yayasan kita untuk kita lakukan pembinaan waktu itu. Waktu itu memang kita ada santri awal itu ada cuma beberapa santri yang memang ikut kegiatan kita. Apa saja kegiatan dari lembaga amal ini? Masuk di tahun ketiga ini, santri yang ada di yayasan kita ini ada 83 santri. 83 santri. Kegiatan yang sudah berjalan di yayasan kita ini, yang pertama tahfiz, kegiatan TPA dari jam 3 sampai jam menjelang maghrib. Nah, kemudian nanti ada lagi nanti setelah maghrib sampai menjelang isya, sampai azan isya. Kegiatan kita dari hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian hari Jumat itu kita ada kegiatan yaitu Jumat Barokah. Jumat Barokah ini kita isi dengan kegiatan istighosah, doa bersama, yasinan. Kemudian kita juga mendoakan para donatur-donatur kita di malam Jumat Barokah itu. Kita melakukan sesuatu kebaikan itu dengan suatu harapan Allah itu kan ridho dengan apa yang kita laksanakan, dan